Kembali hari ini kita bertemu dalam satu perenungan singkat dari firman Tuhan, yang tentunya firman Tuhan ini akan mengingatkan kita, menggairahkan kita untuk tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Hari ini saya akan mengambil satu tema firman Allah yang saya berikan judul umat yang bernaung dalam kasih Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-25, saudara boleh mengambil Alkitab saudara untuk saudara dan saya membacanya. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian: segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Nah, luar biasa saudara-saudaraku, firman Tuhan yang ditulis oleh pemazmur atau ditulis oleh Raja Daud. Dalam mazmur yang ditulis atau dalam mazmur perenungan Raja Daud, maka dia sedang merenungkan tentang betapa kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dia sendiri alami. Dalam tulisannya tersebut, beberapa kali Daud mengekspresikan keadaan jiwanya tentang sikap menantikan Tuhan, tentang permintaannya untuk dirinya tidak dipermalukan, dan tentang permintaannya untuk diajar oleh Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang Daud tuliskan dalam mazmurnya ini sebenarnya merangkum tentang kasih Allah yang besar. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-10 dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Nah, apakah kasih Allah itu? Kasih Allah adalah sesuatu atau suatu perwujudan atau pemberian kebaikan Allah kepada manusia yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Mengapa? Karena banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, banyak perbuatan kita yang keliru. Namun ketika kasih Allah itu diwujudkan dalam kehidupan saya dan saudara, maka manusia harus meresponi apa yang Tuhan lakukan tersebut. Nah, banyak kali kita tidak meresponi kebaikan Tuhan, saudara. Banyak kali kita tidak mau menanggapi apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Sepantasnya kita meresponi kebaikan Tuhan, berbuat apa yang Tuhan kehendaki, atau berbuat sesuai dengan ketetapannya. Amin, saudara. Nah, untungnya Tuhan tahu bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu bukan merupakan akhir atau ending dari sebuah cerita. Untungnya perbuatan kita tidak semua endingnya atau akhirnya itu akan membawa kita pada penghukuman dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara perhatikan bagaimana Allah ingin membuktikan kebaikan-kebaikannya, sekalipun di tengah-tengah kesalahan, sekalipun di tengah-tengah pergumulan saudara, sekalipun di tengah-tengah perbuatan kita yang mungkin kita lakukan, kita keliru selama ini, tetapi firman Allah katakan segala jalan Tuhan itu adalah kasih. Segala jalan Tuhan itu adalah kebenaran, kata Daud, saudara. Apa maksudnya, saudara? Ketika Daud berkata bahwa segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran, yang pertama Daud ingin sampaikan bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Dengar baik, jemaat Tuhan, saudara-saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Karena memang kalau kita perhatikan apa yang menjadi dasar kebaikan Tuhan, itu bukan karena kehebatan saudara, itu bukan karena saudara pintar, saudara kaya, saudara memiliki harta yang melimpah, bukan. Tetapi memang karena saya dan saudara masih dianggap sebagai umat Tuhan, maka dia mengarahkan pandangannya pada saudara. Maka dia mengarahkan
kasihnya pada saudara, kebaikan-kebaikannya kepada saudara. Saudara perhatikan ayat 2, ayat 3 dikatakan dalam pasal 25, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menanti-nantikan aku, engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Ini jaminan Tuhan, saudara. Maka disebutkan segala jalan Tuhan adalah kasih. Kenapa? Karena Dia tidak akan pernah mempermalukan saya dan saudara, sekalipun kita mungkin ada kesalahan, ada perbuatan yang menyimpang, ada tindakan kita yang keliru, saudara-saudara. Inilah janji Allah, saudara. Artinya di dalam segala hal, apabila orang itu menantikan Tuhan, orang itu percaya sungguh kepada Tuhan, maka ia tidak akan mendapat malu. Haleluya. Saudara dan saya tidak akan dipermalukan Tuhan. Mengapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara berjalan dalam dosa, saudara keliru melangkah, saudara melanggar firman Tuhan, saya mau katakan, kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tetap memberikan kita pengampunan, tetap mau menguduskan saya dan saudara. Sebab Tuhan tidak menyangkali dirinya bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih. Maka dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih, kebaikan semata-mata. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat sejenak dalam Mazmur 119. Dalam Mazmur 119, saya bacakan pada saudara. Khususnya saudara lihat pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-80, firman Allah katakan, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu ketika saya melihat firman, mengamat-amati firman. Saudara lihat, maka ketika kita menaruh pengharapan kita, kita mentaati, kita melihat firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Cepat-cepat berbalik saudara, kalau saudara bersalah, cepat-cepat menyadari dosa saudara, cepat-cepat menyadari kekhilafan kita, datang kepada Tuhan yang penuh kasih, karena Dia akan memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Ayat yang 80 katakan dalam Mazmur 119, dikatakan seperti ini, sudah, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ini konsekuensi orang yang mentaati firman Tuhan. Ini konsekuensi ketika kita mengamat-amati firman Allah. Ini konsekuensi ketika kita bersikap tulus terhadap firman Tuhan, bahwa engkau dan saya tidak akan mendapat malu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, bahwa ketika kita bernaung di dalam kasih Allah, yang pertama, saudara dan saya tidak akan dipermalukan. Yang kedua, Dia akan membimbing kita pada jalan yang benar. Oh, luar biasa saudara-saudara. Dia membimbing saya dan saudara kepada jalan yang benar. Kalau saudara perhatikan di ayat 8-10, firman Allah katakan begini saudara, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa kata firman Allah yang Daud tuliskan, bahwa ketika kita mungkin di dalam ketersesatan kita mungkin salah di dalam melangkah, salah di dalam bertindak, sudah jauh dari Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudaraku, kuncinya adalah saudara harus kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Mengapa? Karena firman Allah jelas, katakan segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Ini jaminan Tuhan. Dia akan membimbing saya dan saudara pada jalan yang benar. Ada pepatah yang mengatakan ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi jelas firman Allah katakan hanya satu jalan menuju kepada keselamatan. Amin saudara. Allah akan menunjukkan kita jalan yang sepatutnya kita akan ikuti, agar saya dan saudara mendapatkan janji-janji Tuhan,
mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwa orang yang bernaung di dalam kasih Allah, maka di sana Tuhan akan membimbing dia menuju pada jalan yang benar. Saya tidak tahu seberapa parah ketersesatan kita. Saya tidak bisa menghakimi saudara seberapa besar dosa yang saudara dan saya sudah lakukan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akui kesalahan kita seperti Daud. Kita akui kekeliruan kita. Kita akui ketersesatan kita. Mungkin kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kembali kepada Tuhan. Mungkin kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Tetapi saya mau katakan pada hari ini, kembali. Karena Tuhan akan kembali menunjukkan kasih setianya. Dan Tuhan kembali akan menunjukkan kebenaran. Dia menunjukkan jalan yang harus kita lakukan. Yang harus kita jalani. Kalau saudara sudah tidak mulai tidak percaya kepada Tuhan, saya mengatakan kembali saudara-saudara. Kasih Allah tidak dapat ditukar dengan harta. Kasih Allah tidak dapat diukur dengan kekayaan yang saudara miliki. Kasih Allah tidak dapat diukur dengan gelar yang kita punya. Tetapi saudaraku, hanya dengan meresponi dan menghormati Dia, melalui melakukan ketetapan-ketetapannya, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita akan mendapatkan pembelaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita akan mendapatkan jalan keluar. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membimbing kita menuju pada jalan yang benar. Dan ini tidak bisa didapat di luar Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau tegaskan kepada kita pada hari ini. Mungkin saudara sudah menyaksikan, saudara sudah melihat, saudara berkata, saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah tinggalkan Tuhan. Saya sudah melupakan ajaran firman Tuhan. Saya sudah melupakan ketetapan Tuhan. Saya mau katakan, saudara-saudara, kembali kepada Tuhan. Kembali. Sadari dosamu. Sadari perbuatanmu. Sadari tindakanmu. Sadari tingkah lakumu yang sesat, yang jahat. Maka Tuhan yang penuh kasih dan penuh kebenaran itu akan memberikan kita jalan keluar, akan memberikan kita pengampunan, akan kembali mengasihi saya dan saudara-saudara, akan kembali merangkul kita seperti seorang bapa kepada anaknya, akan kembali menyayangi kita, akan kembali memperlihatkan janji-janjinya, akan kembali memperlihatkan bahwa Dia adalah kota benteng, perlindungan bagi saya dan saudara, akan memperlihatkan kepada kita setiap perbuatan Tuhan itu adalah tindakan yang penuh kasih, yang luar biasa, yang tidak dapat diukur dengan harta benda, kekayaan, gelar, pekerjaan yang saudara miliki. Saudaraku, saya mau katakan bahwa orang yang bernaung dalam kasih Allah tidak mengalami dampaknya sendiri. Perhatikan bahwa ketika kita bernaung dalam kasih Allah, keuntungannya bukan hanya untuk diri kita, tetapi firman Allah katakan, Allah sendiri berjanji bahwa akan menganugerahkan kepada anak cucu saudara dan saya, kepada anak cucu kita, kebaikan-kebaikannya sepanjang umur dan sepanjang hidup mereka. Amin, saudara. Betapa luar biasanya kasih Allah itu, saudara. Dan ketika kita sudah mengalami kasih Allah, kita meresponi kasih Allah itu, kita berbalik dari jalan hidup yang tidak benar, kita kembali kepada hidup yang benar, kita meninggalkan hidup dosa kita, maka firman Allah katakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara mau bahagia? Amin. Lakukan firman Tuhan. Firman Allah katakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bukan cuma itu, ayat 14 katakan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan dia. Oh, luar biasa, saudara. Tuhan akan bergaul karib dengan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita takut akan Dia, kita menghormati Dia, kita mengasihi Dia, kita mentaati setiap apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada saya dan saudara. Ini luar biasa. Seperti Daud, dia mengakui kesalahannya. Seperti Daud, dia memohon ampun. Seperti Daud, dia memohon belas kasihan untuk Tuhan mengampuni dosanya. Maka saya mau katakan pada hari ini, Tuhan juga akan mengampuni dosa saudara dan saya. Seperti Daud
Dia mengaku segala dosanya, maka kita juga harus mengaku dosa kita. Apapun perbuatanmu, apapun dosa yang pernah engkau buat, atau mungkin saat saudara menonton ini, saudara hidup dalam dosa, saya mau katakan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan adalah kasih. Dia sementara menanti saudara. Dia sementara menunggu saudara. Dia membuka tangannya bagi saudara. Dan ketika dia menganugerahkan kasih itu, dia mewujudkannya dalam hidup saudara, maka keuntungan besar. Saudara dan saya akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara dan saya akan dibimbing pada jalan yang benar. Saudara dan saya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan apabila saudara-saudara ada yang ingin didoakan, saudara boleh berdoa bersama-sama dengan saya. Saudara boleh mengangkat tangan saudara. Saudara boleh meletakkan tangan saudara di dada saudara. Dan kita satu di dalam doa. Bapa, hamba berdoa saat ini bagi mereka yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, kami mohon lawati kami. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, kalau ada pelanggaran, kalau ada ketersesatan kami saat ini Tuhan. Kami tadi telah menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pengampunan, mohon kekudusan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuduskan kami, Tuhan layakkan kami, Tuhan ampuni kami, bebaskan kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi umat Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Umat Tuhan yang dapat memperoleh dan menikmati setiap janji-janji firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua yang sudah menyaksikan dan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin.